Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sehat sehingga bisa masuk semua. Masuk semua ya? Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kali ini pelajarannya yaitu Al-Quran hadis tentang hadis sifat pemurah dan menjauh sifat iri, ya kan? Nah, tujuannya apa kita mempelajari hadis ini? Yaitu supaya kita pertama mengerti terjemahan hadisnya, dasar hukumnya, sifat pemurah itu apa, kemudian menalaah isi kandungannya. Setelah itu bisa memahami dan bisa mengamalkan hadis ini tentang sifat pemurah. Lanjut ya. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya apa itu nomor 39, yaitu tentang sedekah, memberikan santunan ya. Sedekah. Jadi bisa dipahami dan orang melakukan selanjutnya. Bahasan sekarang adalah hadisnya. Itu ada bacaan sampai semak hadisnya Abi Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana qasad sadaqatu min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi 'afin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu rawahu Muslim. Hadis ini menerangkan ya, bahwa sahabat yang namanya Abu Hurairah ini menceritakan ketika Nabi Muhammad bersabda. Pada zaman Nabi Muhammad bersabda tentang sifat pemurah, yaitu apa? Mana qasad sadaqatun min malin. Jadi namanya sedekah ini tidak akan mengurangi harta kita. Jadi kalau kita mau bersedekah apapun bentuknya, ini tidak akan mengurangi harta kita, bahkan memberikan tambahan. Iya. Jadi kalau orang sedekah itu hakikatnya itu kurang atau akan tambah? Tambah. Ya. Jadi sedekah itu walaupun apa bentuknya sedekah, karena sedekah itu akan bisa pertama memanjangkan umur kita, kemudian mempermudah rezeki kita. Juga orang yang diberi sedekah akan merasa senang. Paham ya? Yang kedua, ya, wa ma zadallahu 'abdan bi 'afin illa 'izzan. Ya, sifat pemaaf. Pemaaf ini tidak akan membuat orangnya itu jadi rendah, tapi kalau orang punya sifat pemaaf akan apa? Derajatnya akan mulia. Jadi siapapun kalau kamu ya memberikan maaf kepada orang yang berbuat jelek pada dia, beri maafkan. Karena orang yang pemaaf mulianya, derajatnya akan semakin naik. Paham? Yang ketiga, wa ma tawaddu'a lillahi illa rafa'ahu. Barang siapa ya, artinya tawadhu rendah diri ini tidak akan derajatnya rendah, tapi illa rafa'ahu, Allah akan mengangkat derajatnya kepada orang-orang yang melakukan apa? Tawadhu rendah, terutama kepada orang-orang yang punya ilmu. Guru kita, orang tua kita yang lebih besar dari kita merendahkan diri. Kalian yang sudah bisa di dalam pondok, di pesantren, memberikan penghormatan kepada guru, ustadz, ya, gitu ya. Jadi 3 hal itu tentang hadisnya yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Nabi pernah bersabda 3 hal, yaitu pertama tadi apa? Bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Yang kedua, memberikan maaf tidak akan merendahkan, ya, tapi makan menjadi mulia. Yang ketiga, sifat apa? Tawadhu, tidak sombong. Allah akan mengangkat derajat. Dari situ bisa diambil
dikaitkan dengan muatan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Yaitu sifat, pandangan, tingkah laku yang berwawasan luas dan beragama, tidak ekstrim, tidak fanatik, selalu menerima kritikan, bisa bermusyawarah, menerima perbedaan. Nah, terutama ini tadi. Di saudara tidak pandang bulu kepada siapapun, sesama manusia, itu kan termasuk dari menolong, ya, ataupun muatan moderasi beragama. Memberikan maaf kepada siapapun itu juga sama, moderasi beragama. Yang ketiga yaitu apa tadi? Tawadhu, rendah diri, sopan santun kepada siapapun itu juga merupakan moderasi beragama yang bisa dibiasakan menjadi karakter yang baik sehingga kehidupan kita semakin baik, tidak ada permusuhan. Nah, dari sini mungkin dari ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau yang mau pertama tanya. Silakan ngacung. Ya, silakan. Kalau kita bersedekah sama manusia maka kita berpahala. Oh ya, jadi ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita sedekah kepada kaum muslim, dia itu bukan sesama agama kita, apakah dapat pahala? Dapat. Karena sedekah menolong kepada siapapun itu unsurnya ada kita punya harta, kemudian disisihkan kepada orang lain, buat tanpa pandang bulu siapa dia, nggak kenal, nggak apa-apa, bukan seagama aja, bukan aliran kita, siapapun, apalagi mereka ketika menerima atau mendapatkan musibah, kita harus menolong, walaupun dia muslim tetap mendapatkan pahala sedekah. Paham? Ada lain? Oke ya, silakan. Gimana kalau seseorang meminta maaf kepada kita lalu kita memberikan maaf tetapi orang itu malah menyakiti kita? Oh ya, ada pertanyaan, bagaimana Pak caranya atau bila mana kita itu sudah memberikan maaf kepada teman yang berbuat salah kepada kita, tapi dianya selalu menyakiti kita tanpa henti. Bagaimana? Kalau hal seperti itu tetap kita menjadi orang yang pemaaf, karena melihat apa? Orang yang memberikan maaf derajatnya atau sama Allah menambahi kemuliaan. Kita tahu contohnya Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad ya? Pada waktu itu beliau itu seorang pemarah atau pemaaf? Iya, pemaaf. Walaupun beliau itu dilempar sampai ke dunia tanggal, ya kan? Ataupun dilempar dengan kotoran, bahkan mau dibunuh, beliau membalas dengan kejelekan apa tetap berbuat baik? Berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik ini nantinya bisa merubah orang yang membuat kesalahan, bisa berbalik dengan seizin Allah. Artinya apa? Walaupun yang kita beri maaf itu tetap menyakiti kita, kita tetap memberikan maaf yang kita teladani, ya, yaitu Nabi Muhammad. Paham? Ya, satu lagi, silakan. Ada satu lagi yang mau tanya sebelum kita tutup? Ada? Satu lagi? Ada enggak? Cukup? Bisa dipaham? Jadi hadis ini sampai hafalkan, kemudian pahami, kemudian diaktualisasikan, artinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi karakter kita, ya kan, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang umatnya Nabi Muhammad yang selalu mentauladani tingkah laku sunnah Nabi Muhammad. Dan juga menunjukkan moderasi beragama, selalu menjaga kebaikan, selalu ramah, ya, selalu menjaga toleransi, selalu memberikan pertolongan kepada siapa. Mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan pelajarannya. Semoga memberikan manfaat dan pandangan wawasan sehingga kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.